Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul 8 elemen rancangan. Kelompok kami terdiri dari Fahmi Jasmed, saya sendiri, Fatiatul Erunisa, Graciela, Dinda, Surya, Siva, Via, dan Davin. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Kajian literatur pada elemen-elemen dalam perancangan kota. Tujuan utama dalam perancangan kota atau urban design adalah untuk mewujudkan proses ruang kota yang memiliki kualitas tinggi, dilihat dari kemampuan ruang tersebut di dalam membentuk pola manusia urban sehat. Unsur-unsur dari arsitektur kota yang berpengaruh terhadap proses pembentukan ruang serta harus diarahkan dan dikendalikan perancangannya sesuai dengan skenario pembangunan yang telah diciptakan. Unsur-unsur di atas biasa dikenal dengan istilah elemen perancangan. Setiap perancangan kota harus memperhatikan elemen-elemen perancangan yang ada, sehingga nantinya kota tersebut akan mempunyai karakteristik yang jelas. Next. Di dalam teori perancangan kota dari Hamid Sirvani terbagi menjadi 8 elemen perancangan kota. Yang pertama adalah tata guna lahan, kemudian bentuk dan masa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, area pedestrian, signage, activity support, dan preservasi dan konservasi. Next. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang masing-masing definisi dari 8 elemen tersebut. Yang pertama adalah tata guna lahan. Secara umum, dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi. Pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam mengalokasikan fungsi tertentu, bermanfaat untuk pengembangan sekaligus pengendalian investasi pembangunan. Pada skala makro lebih bersifat multifungsi atau mixed use. Pada prinsipnya, tata guna lahan ini adalah pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam mengalokasikan fungsi tertentu, sehingga secara umum dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kedua adalah bentuk dan masa bangunan. Bentuk dan masa bangunan ditentukan oleh ketinggian atau penampilan bentuk maupun konfigurasi dari masa bangunannya. Bentuk dan masa bangunan ditentukan juga dari besaran selubung bangunan, BCR atau KDB, dan FAR atau KLB, ketinggian bangunan, sempadan bangunan, ragam arsitektur, skala, material, warna, dan sebagainya. Umumnya, peraturan bangunan mengatur ketinggian, sempadan, dan coverage bangunan. Bagaimana bentuk dan masa-masa bangunan yang ada dapat membentuk suatu kota, serta bagaimana hubungan antar masa atau banyak bangunan yang ada. Pada penataan suatu kota, bentuk dan hubungan antar masa seperti ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, bentuk bangunan, fasad bangunan, dan sebagainya harus diperhatikan sehingga ruang yang terbentuk dapat menjadi teratur dan mempunyai garis langit atau skyline yang dinamis serta menghindari adanya lost space atau ruang yang tidak terpakai. Pengalaman beberapa proyek perancangan kota menyarankan untuk meliputi pula penampilan dan konfigurasi bangunan. Misal berkaitan dengan warna, bahan bangunan, tekstur, dan bentuk muka atau fasad bangunan. Secara tradisional, hal-hal ini menjadi hak arsitek bersama kliennya. Tetapi sebenarnya hal ini menyangkut kepentingan masyarakat dan berdampak pada lingkungan kota juga. Contohnya pada penggunaan kaca pantul cahaya untuk bangunan tinggi dan pengubahan tampilan muka bangunan bersejarah atau heritage. Kemudian ketinggian bangunan berkaitan dengan jarak pandang manusia, baik yang berada dalam bangunan maupun yang berada pada jalur pejalan kaki atau luar bangunan. Ketinggian bangunan pada suatu kawasan membentuk sebuah garis horizon atau skyline. Ketinggian bangunan tiap fungsi ruang perkotaan akan berbeda-beda tergantung dari tata guna lahan. Sebagai contoh, bangunan di sekitar bandara akan memiliki ketinggian yang lebih rendah
dibanding bangunan di kawasan perekonomian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 3. Sirkulasi dan parkir. Sirkulasi dapat membentuk, mengarahkan, dan mengendalikan pola kegiatan dalam kota. Diperlukan suatu manajemen transportasi yang menyeluruh terkait dengan aspek-aspek tersebut. Masalah sirkulasi kota diperlukan pemikiran yang mendasar antara prasarana jalan, bentuk struktur kota, fasilitas pelayanan umum, dan jumlah kendaraan bermotor yang semakin tinggi. Selain kebutuhan ruang bergerak, juga dibutuhkan tempat untuk berhenti parkir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat, ruang terbuka. Ruang terbuka adalah ruang-ruang antarbangunan di perkotaan untuk pergerakan aktivitas dengan zona-zona publik, semi publik, dan privat. Ruang terbuka berkaitan dengan lanskap. Elemen lanskap terdiri dari elemen keras dan elemen lunak. Next. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Area pedestrian. Area ditujukan untuk pejalan kaki yang bebas hambatan. Atraksi untuk mendapatkan suasana saat melakukan pergerakan, baik statis maupun dinamis. Sistem pedestrian yang baik akan mengurangi keterikatan terhadap kendaraan di kawasan pusat kota, mempertinggi kualitas lingkungan melalui sistem. Next. Penandaan atau signage. Perpapanan yang dipakai untuk petunjuk arah, petunjuk jalan arah ke suatu kawasan tertentu pada jalan tol atau di jalan kawasan kota. Tanda yang dibuat dengan baik menyumbangkan karakter pada fasad bangunan dan menghidupkan stick space dan memberikan informasi berupa banyak hal. Adapun jenis jenis pada rambu yaitu rambu perintah yang biasanya berwarna biru, rambu larangan yang berwarna merah, rambu peringatan berwarna hijau, rambu peringatan berwarna kuning, kemudian rambu petunjuk arah berwarna hijau. Next. 7. Activity support. Pendukung kegiatan adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Bentuk, lokasi, dan karakter suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akan berpengaruh terhadap fungsi, penggunaan lahan, dan kegiatan-kegiatannya. Penciptaan kegiatan pendukung aktivitas kesinambungan antara menyediakan jalan, pedestrian atau plaza dengan fungsi utama dan penggunaan elemen-elemen kota yang dapat menggerakkan aktivitas seperti perbelanjaan, taman rekreasi, perkantoran, dan lainnya. Next. Bentuk dari activity support ada dua, yaitu ruang terbuka dan bangunan. Bentuk fisik dari ruang terbuka dapat berupa taman rekreasi, taman kota, plaza-plaza. Salah satu contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Kawasan pedagang kaki lima, pedagang makanan kecil, penjual barang-barang anti atau tradisional juga termasuk ke dalam bentuk activity support ruang terbuka. Sedangkan yang berbentuk bangunan diperuntukkan bagi kepentingan umum atau ruang tertutup adalah kelompok pertokoan, grosir, pusat pemerintahan, pusat jasa dan kantor, departemen store, dan sebagainya. Next. Selanjutnya preservasi. Preservasi harus diarahkan pada perlindungan bangunan dan lingkungan yang ada upaya untuk mempertahankan kegiatan yang berlangsung di tempat itu. Manfaatnya adalah peningkatan nilai lahan, peningkatan nilai lingkungan, dan menghindari dari pengalihan bentuk dan fungsi karena aspek komersial, menjaga identitas kawasan perkotaan, peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi. Ada beberapa kategori yang bisa dibedakan, yaitu konservasi dan preservasi. Preservasi atau preservation itu yaitu pelestarian, menjaga dan melestarikan bangunan kuno dari kerusakan, pembongkaran, ataupun perubahan apapun. Dalam preservasi tidak boleh mengganti elemen aslinya dengan lainnya. Selanjutnya ada konservasi atau conservation. Kegiatan menangani secara preventif terhadap kehancuran bangunan kuno, memperbaikinya agar dapat bertahan lebih lama dengan mengganti beberapa elemen yang sudah rusak dengan elemen baru seperti aslinya. Selanjutnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lokasi yang kami gunakan untuk observasi yaitu berada di Jalan Diponegoro. Next. Pertama, kami akan membahas tentang land use dan kawasan pengamatannya, dimulai dari Rumah Dinas Wali Kota Medan, yaitu dari Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Medan Maimun, sampai dengan Jalan Diponegoro, Medan Polonia. Nah, untuk titik yang berwarna hitam adalah lokasi di mana Rumah Dinas Wali Kota Medan. Sebenarnya untuk jalan yang kami observasi itu ada, lebih tepatnya yaitu sepanjang jalan Diponegoro. Tetapi jalan Diponegoro itu terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Polonia, Maimun untuk yang di bawah, dan kemudian Kecamatan Medan Polonia yang di bagian atas. Terlihat dari peta zonasi yang kami dapatkan dari website pemerintah, yaitu lebih di kawasan di sekitar jalan Diponegoro dipenuhi oleh kawasan yang berwarna pink, yang yaitu adalah kawasan jasa komersial dengan kategori K2. Selain berwarna pink, juga ada beberapa warna ungu, yaitu adalah perkantoran yang lebih tepatnya perkantoran untuk pemerintahan. Kemudian warna biru untuk sarana pelayanan umum, kemudian warna merah untuk perdagangan, dan juga ada warna kuning, yaitu permukiman dengan kepadatan rendah, dan ada warna hijau di yang paling atas, yaitu lapangan benteng, yaitu adalah taman kota. Next. Seperti yang dilihat dari peta zonasi Kecamatan Medan Polonia dan Medan Maimun di sebelumnya, jadi untuk bangunan di sekitar Jalan Diponegoro cukup beragam untuk pembagian kawasannya, yaitu terdapat kawasan jasa komersial, perkantoran, sarana pelayanan umum atau SPU, perumahan dengan kepadatan rendah, dan terdapat kawasan taman kota. Next. Peta ini adalah potongan dari peta zonasi Kecamatan Medan Polonia. Untuk di Jalan Diponegoro yang di Kecamatan Medan Polonia ini lebih beragam sebenarnya daripada yang berada di Kecamatan Medan Maimun. Karena untuk yang di Medan Maimun, warna pink itu cenderung lebih banyak, yaitu untuk jasa komersial. Untuk yang di Medan Polonia juga didominasi oleh jasa komersial. Next. Berikut adalah penjelasan dari kawasan-kawasan yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah kawasan jasa komersial, termasuk dalam kategori K2 yang berdefinisi subzona peruntukan tempat kegiatan usaha perdagangan dan jasa, usaha hiburan, usaha pelayanan, usaha boga, usaha penginapan, usaha tertentu beserta fasilitasnya. Yang kedua adalah kawasan perkantoran, termasuk dalam kategori KT atau pemerintahan, yang diperuntukkan untuk ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Next. Kemudian yang ketiga adalah kawasan SPU, dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan rekreasi. Dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal atau renggang, deret atau rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RT/RW. Untuk kawasan perumahan dengan kepadatan rendah dan termasuk dalam kategori R3 merupakan bagian dari kawasan budidaya, difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. Next. Yang terakhir adalah untuk kawasan taman kota dan termasuk dalam kategori RPH 2. Berdefinisi kawasan dengan peruntukan sebagai area atau ruang terbuka hijau yang berupa taman-taman atau tempat bermain dan olahraga beserta fasilitas pendukungnya berupa patung, kolam atau situ, tempat duduk, lampu, dan fasilitas lain sesuai kebutuhan. Dari penggunaan land use ini atau
tata guna lahan, terdapat beberapa keuntungan dan kelemahan. Yang pertama, yaitu menjamin keamanan dan kenyamanan, karena kita bisa tahu bagaimana antar zona itu saling berpengaruh. Kemudian juga pengelompokan kegiatan dan fungsi, sehingga memudahkan untuk penataan dan perencanaan lahan. Akan tetapi untuk kelemahannya yaitu untuk dengan terpisahnya masing-masing zona sesuai dengan fungsinya, menjadikan jarak dengan kegiatan yang berbeda itu jauh. Jadi untuk melakukan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya itu memiliki jarak yang jauh. Kemudian juga bisa terjadinya kesenjangan keramahan kawasan, yaitu dengan memunculkannya harga yang lebih tinggi di salah satu lahan daripada lahan lainnya. Begitu juga dengan intensitas kegiatan di mana masyarakat bisa lebih banyak beraktivitas di satu lahan daripada di satu lahan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bentuk dan masa bangunan atau building form and mapping. Masa bangunan yang terdapat pada Jalan Pangeran Diponegoro didominasi oleh bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih. Terdapat pula bangunan yang ketinggiannya lebih dari 2 lantai seperti Sun Plaza, Masjid Agung, kantor gubernur, dan bangunan perkantoran dan lain-lain. Tinggi bangunan dan lokasi yang berbeda-beda membuat skyline pada area ini belum cukup teratur. Pada gambar di bawah ini adalah bangunan di sekitaran Jalan Pangeran Diponegoro dari kantor gubernur sampai Masjid Agung, yang mana bangunan-bangunan di area ini kebanyakan memiliki halaman yang cukup luas, menyesuaikan dengan fungsi lahan bangunan, sehingga tidak ada bangunan berdempet dengan fungsi yang berbeda-beda. Pada area ini juga tidak terdapat lost space atau ruang tidak terpakai, karena setiap ruang memiliki fungsi yang jelas dan baik seperti sebagai lahan parkir ataupun area hijau untuk vegetasi. Bangunan-bangunan ini didominasi dengan warna putih dengan fasad yang hampir serupa pula, menyesuaikan dengan bangunan heritage terdekat yaitu bangunan kantor gubernur, yang mana bangunan tersebut berwarna putih dan memiliki ciri khas bangunan Belanda. Pada gambar di bawah ini dapat kita lihat gambar yang di sisi kiri atas adalah bangunan kantor gubernur, kemudian di sisi bawahnya adalah bangunan Alfa Omega yang berfungsi sebagai tempat resepsi pernikahan. Kemudian pada gambar di sebelah kanan atas adalah Masjid Agung, dan di sebelah kirinya adalah Gereja Protestan Immanuel. Next. Selanjutnya bangunan di sekitaran Jalan Pangeran Diponegoro dari Masjid Agung sampai Lapangan Merdeka, yang mana bangunan di area ini memiliki masa bangunan yang didominasi oleh bangunan dengan ketinggian lebih dari 2 lantai. Meski begitu, bangunan-bangunan di area ini memiliki perbedaan ketinggian yang cukup signifikan dan terletak di tempat yang berbeda-beda, sehingga bangunan tidak dalam satu lokasi melainkan berpencar. Hal ini membuat skyline pada area ini belum teratur. Kemudian bangunan di sekitar area ini juga memiliki ruang luar yang terbilang kecil, yang biasanya hanya difungsikan sebagai area parkir dan sirkulasi kendaraan untuk masuk. Bangunan-bangunan ini kebanyakan menggunakan kaca sebagai material luarnya atau sebagai fasad bangunan. Kemudian dapat kita lihat dari gambar di bawah ini bahwa bangunan ini area ini didominasi dengan bangunan bertingkat tinggi sesuai dengan karakteristik bangunan tersebut yang difungsikan sebagai hotel, mal, perkantoran, dan lain-lain. Bangunan-bangunan tinggi ini juga cukup mencerminkan karakteristik kawasan tersebut, yaitu sebagai pusat kota, area komersial, dan area perkantoran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 3. Sirkulasi dan area parkir.
Next. Sirkulasi jalanan ini merupakan kawasan yang padat akan aktivitas, menghubungkan beberapa wilayah administrasi Kelurahan Mantanyi. Area parkir saat ini pada kawasan perdagangan belum memiliki area parkir. Akibatnya pengunjung hanya parkir di sepanjang badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Next. Gambar ini merupakan kondisi jalan pada saat ini. Next. Grafik di samping menunjukkan persentase kegiatan yang dilakukan di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro dari hari Senin sampai Jumat. Pada jam 6.45 ada sekitar 70%, 8.30 50%, 11.45 ada 30%, jam 2 siang ada 50%, jam 9 sekitar 20%, dan jam 12 malam sekitar 15%. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat, area terbuka hijau di Jalan Pangeran Diponegoro. Taman Benteng. Taman Benteng merupakan salah satu area terbuka hijau di Kota Medan. Lapangan ini sering digunakan kegiatan olahraga, kegiatan masyarakat, dan lainnya. Taman Benteng dapat menjadi salah satu pilihan warga Kota Medan untuk refreshing sekaligus olahraga. Taman Benteng dalam fungsinya secara sosial dapat menurunkan tingkat stres masyarakat Kota Medan dan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat seperti berolahraga di pagi hari dan sore hari. Next. Taman Benteng juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan masyarakatan seperti pesta rakyat, penyuluhan, acara, dan lomba. Taman Benteng mempunyai fasilitas olahraga yang cukup lengkap seperti jogging track, lapangan tenis, lapangan voli, area alat olahraga, dan area bermain anak. Next. Ini adalah beberapa contoh foto Taman Benteng. Selanjutnya akan lanjut oleh teman saya. Zebra cross dan pedestrian. Next. Zebra cross. Di sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro dan Jalan Pengadilan terdapat beberapa zebra cross yang digunakan untuk penyeberangan pejalan kaki saat lampu merah. Next. Zebra cross di sini merupakan contoh zebra cross yang menyediakan tempat berhenti untuk sepeda motor. Next. Di sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro dan Jalan Pengadilan terdapat beberapa zebra cross yang malah disalahgunakan dan malah digunakan tempat sepeda motor untuk berhenti saat lampu merah. Namun untuk beberapa perhentian lampu merah sudah disediakan tempat untuk sepeda motor berhenti pada saat lampu merah. Dengan begitu, para pejalan kaki yang ingin menyeberang dapat menggunakan zebra cross tersebut. Next. Pedestrian. Next. Pedestrian ini terletak di sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro dan Jalan Pengadilan. Jalur pedestrian ini termasuk jalur yang cukup baik. Next. Dikarenakan lebar jalur pedestrian tersebut terbilang cukup lebar untuk dilewati beberapa pejalan kaki. Di sepanjang jalur pedestrian ini juga ditumbuhi pohon-pohon rindang di setiap beberapa meter, sehingga saat pejalan kaki menggunakan jalur tersebut tidak terlalu merasakan panas dari terik matahari. Bahkan di beberapa tempat seperti di depan kantor gubernur, tersedia kursi di jalur tersebut untuk para pejalan kaki dapat beristirahat sebentar. Next. Pedestrian di samping ini terdapat di Jalan Pangeran Diponegoro yang terletak di depan kantor gubernur dan di depan Masjid Agung. Biasanya motor yang parkir di pedestrian ini berupa ojol ataupun pembeli yang sedang membeli dagangan pada pedagang yang ada di pedestrian itu juga. Aktivitas yang seperti ini dapat menghambat pejalan kaki untuk menggunakan jalur tersebut, dikarenakan jalur tersebut bukan tempat untuk berjualan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Signage. Next.
Ini adalah tampak dari depan rumah dinas wali kota Medan. Pada tampak yang ada terdapat rambu dengan huruf S dalam lingkaran merah yang diberi garis diagonal, menandakan bahwasanya ini adalah rambu lalu lintas larangan yang memiliki fungsi untuk memberitahukan dilarang menghentikan kendaraan bagi pengendara pengguna jalan. Next. Kemudian tampak pada bagian depan jalan rumah dinas wali kota Medan terdapat rambu dengan huruf P yang juga masih tetap rambu lalu lintas larangan dengan fungsi untuk memberitahukan dilarang memarkirkan kendaraan bagi pengendara pengguna jalan juga, sehingga tidak diperbolehkan adanya parkir secara bebas atau secara liar pada sekitar lokasi. Next. Masih pada tetap jalan yang sama, yaitu jalan depan rumah dinas wali kota Medan, di mana terdapat lampu hias jalan dengan tingkat penerangan yang bagus dan juga jarak yang teratur, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang dimana mampu memberikan kesan harmonis pada area sekitar lokasi. Next. Terdapat flyer pada persimpangan jalan. Next. Masih juga tentang flyer. Next. Pada gambar yang ada tampak flyer dan billboard dengan jarak yang berdekatan. Next. Kemudian juga terdapat terdapat billboard. Jadi pada contoh-contoh gambar yang ada terdapat flyer dan billboard dengan ukuran sedang hingga besar, di mana isinya mampu merefleksikan karakter dari kawasan tersebut, yaitu seperti pemberian selamat maupun dukungan kepada para anggota dewan, yang dimana flyer dan billboard tersebut memberikan kesan harmonis dengan fungsi bangunan di sekitar lokasi. Namun ukuran-ukuran tersebut menimbulkan visual negatif di mana dapat menutupi fasad dari bangunan sehingga visual dari bangunan tersebut terganggu. Juga dengan jarak yang tidak memadai dikarenakan jarak yang berdekatan sehingga terkesan tidak teratur dengan baik. Next. Kemudian pada bagian depan Sun Plaza terdapat juga rambu dengan huruf P dalam lingkaran merah, di mana juga masih tentang rambu lalu lintas larangan yang memberitahukan untuk dilarang memarkirkan kendaraan bagi pengendara pengguna jalan. Serta juga terdapat rambu perintah di sebelahnya yang berwarna biru dengan huruf berwarna putih, yang memberikan fungsi agar pengguna jalan patuh terhadap apa yang tertera pada rambu lalu lintas tersebut. Namun rambu lalu lintas perintah ini tertutup oleh pohon di sekitarnya, sehingga kurang terlihat bagi pengguna jalan. Next. Tampak jalan terusan dari Sun Plaza untuk jalan terusannya, yaitu rambu perintah juga masih dengan berwarna biru dan juga rambu petunjuk arah yang berwarna hijau ini yang berfungsi untuk menunjukkan suatu lokasi kepada pengendara, sehingga tidak membingungkan pengendara pengguna jalan. Next. Nah, gambar yang terlihat adalah bagian samping lapangan benteng, di mana terdapat rambu lalu lintas larangan juga dengan huruf S yang berwarna merah diberi garis diagonal berwarna merah, yang memberikan arti dilarang menghentikan pengendara pengguna jalan. Namun peletakan rambu lalu lintas larangan ini salah karena terletak di pinggir jalan sehingga dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan jika tertabrak. Next. Adapun pada bagian ujung lapangan benteng ini, tepatnya di bawah lampu lalu lintas yang ada, nampak rambu lalu lintas peringatan yaitu berwarna kuning, di mana dengan tujuan untuk memperingati soal kondisi jalan atau bahaya lainnya yang dapat terjadi di lintasan demi keamanan pengendara pengguna jalan. Namun, sebanyak dan setepat apapun peletakan rambu-rambu lalu lintas yang ada,
tetap banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi dan justru malah melanggar. Sehingga dapat dilihat bahwa tidak hanya andil pemerintah yang dibutuhkan, melainkan juga kesadaran masyarakat di sekitarnya. Next. 7. Activity support. Next. Sebagai kawasan yang letaknya strategis dan dekat dengan pusat kota, area yang berlokasi di antara Jalan Wali Kota sampai dengan Jalan Pengadilan didominasi oleh bangunan-bangunan perkantoran. Namun dilengkapi dengan kegiatan jual beli pedagang kaki lima ditambah pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan lapangan sebagai sarana multifungsi pada jalan ini. Next. Pertama, perkantoran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dengan lokasi yang strategis, kawasan sepanjang Jalan Wali Kota sampai dengan Jalan Pengadilan menjadi salah satu pusat perkantoran, baik pemerintahan maupun swasta yang dapat mendukung aktivitas komersil. Next. Kafe dan pedagang kaki lima. Tidak hanya perkantoran, aktivitas pendukung lainnya yang dapat ditemukan dari kawasan ini adalah aktivitas jual beli. Salah satu yang dapat dilihat ialah adanya pedagang kaki lima yang berada di pedestrian Jalan Diponegoro. Umumnya para pedagang kaki lima ini menjual berbagai makanan. Selain itu, beberapa bangunan pada kawasan ini juga difungsikan sebagai restoran dan kafe. Next. Kawasan perbelanjaan besar. Selain itu, pada kawasan ini terdapat dua pusat perbelanjaan besar, yaitu Sun Plaza dan Lipo Mall. Dengan lokasinya yang strategis, kedua mall ini ramai dikunjungi oleh warga Medan baik hari biasa maupun akhir minggu ataupun hari-hari libur. Next. Selanjutnya hotel. Tidak jauh dari kedua mall tersebut, aktivitas kawasan ini juga didukung dengan adanya hotel yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas seperti acara pertemuan, tempat berlibur, dan sebagai sarana rekreasi dan bersantai. Next. Selanjutnya rumah sakit. Pada kawasan Jalan Diponegoro terdapat Rumah Sakit Malahayati yang merupakan salah satu sarana kesehatan terdekat yang ada pada kawasan ini. Next. Selanjutnya lapangan. Pada kawasan Jalan Pengadilan terdapat lapangan benteng yang biasa digunakan untuk berbagai aktivitas. Salah satunya sarana olahraga, tempat untuk acara-acara besar seperti konser, pagelaran seni, pameran, dan aktivitas sosial. Next. Selanjutnya, preservasi dan konservasi bangunan. Jalan Pangeran Diponegoro merupakan salah satu kawasan bangunan peninggalan Belanda pada zaman kolonial dengan fungsi rumah tinggal. Sekarang merupakan kawasan strategis tengah kota dengan berbagai macam fungsi bangunan. Dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan rumah tinggal masyarakat Belanda pada masa itu, masih banyak bangunan yang dipertahankan ciri khasnya, dengan fungsi yang berbeda ataupun tetap sama. Ini merupakan potret gedung kantor gubernur pada masa tempo lama dan tempo sekarang. Dapat dilihat tidak ada perubahan dari masa bangunan maupun fungsinya. Hanya saja penambahan bangunan baru yang disesuaikan ciri khasnya dengan bangunan peninggalan sejarah yang ada. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai sejarah yang ada serta melestarikan bangunan peninggalan yang memiliki memori sangat bernilai di Kota Medan. Dikarenakan bangunan sekitarnya masih menjaga adanya bangunan heritage di sini, kita dapat merasakan suasana tempo zaman dulu dengan melihat bangunan-bangunan yang ada di sini. Bangunan peninggalan lainnya difungsikan menjadi bangunan komersial seperti restoran, ada juga bangunan rumah ibadah, dan bangunan pemerintah dengan fungsi layanan publik. Banyak juga terdapat fungsi rumah tinggal yang masih mempertahankan masa bangunan peninggalan Belanda yang menjadi ciri khasnya. Penyesuaian pembangunan bangunan pada kawasan ini sangat terjaga dengan baik, dengan menyesuaikan bangunan peninggalan lama serta dengan fungsi yang positif, membuat kawasan ini menjadi sangat strategis dan diapresiasi masyarakat Kota Medan. Macam-macam fungsi yang terdapat pada kawasan ini yaitu fungsi rumah tinggal, komersial seperti restoran, pelayanan dan lainnya, dan bangunan merupakan fungsi kepemerintahan. Dan ada juga terdapat rumah ibadah serta layanan kesehatan berupa rumah sakit yang juga masih memiliki ciri khas bangunan peninggalan Belanda yang hanya dilakukan perbaikan pada bagian yang
terjadi kerusakan saja. Sekian dari presentasi kelompok 1, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.